Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelanjutan dari bab ke-6 mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama buruk. Lanjutan dari kemarin adalah tidak mencari ilmu dengan tidak mencari dunia dengan ilmunya. Dan seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya, sesungguhnya kamu telah diberi ilmu, maka janganlah kamu padamkan cahaya ilmumu dengan gelapnya dosa. Maka kamu tetap berada di dalam kegelapan pada hari ahli ilmu berjalan pada cahaya ilmu mereka. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata kepada ulama dunia, hai para pemilik ilmu, istanamu adalah istana kaisar, rumahmu adalah rumah Kisra, raja Persia. Pakaianmu adalah pakaian Zahiriyah, terumpahmu adalah terumpah Zalut, kendaraanmu adalah kendaraan Korun, tempat-tempat bejana-bejanamu adalah bejana Fir'aun, dosa-dosamu adalah dosa jahiliyah, dan madhab-madhabmu adalah madhab syaitan. Maka di manakah syariat Muhammad? Seorang penyair berkata, wara'isati yahmid di'ba anha fakaifa idzar ru'atu laha di'ab. Artinya pengembala kambing itu memelihara kambing dari serigala, maka bagaimanakah apabila para pengembala itu menjadi serigala bagi kambing? Orang lain berkata, ya ma'syaral qurra'i milhal balad yasluhul baladu idzal milhu fasad. Yang artinya, wahai golongan pembaca, ingat garam negeri itu tidak baik apabila garam itu telah rusak. Dan dikatakan kepada sebagian orang-orang yang arif, apakah kamu melihat bahwa orang yang mana maksiat-maksiat itu menjadi penyejuk matanya? Maka ia berkata, saya tidak ragu bahwasanya orang yang mana dunia di sisinya lebih diutamakan daripada akhirat adalah orang itu tidak mengenal Allah Ta'ala. Jadi bila ulama sehingga duaki urusan dunia nanti bang akhir kan? Dari penjelasan pertama, telah diberi ilmu maka janganlah kamu padamkan cahaya ilmumu dengan gelapnya dosa. Jadi pada Nabi ngelakuin dosa, maka kamu tetap berada di dalam kegelapan pada hari ahli ilmu berjalan pada cahaya ilmu mereka. Jadi makin demah pada saat detik para ulama jalan yang terangin di ilmu, orang ria ini tetap petang. Dan penjelasan lagi Yahya Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata kepada ulama dunia, hai para pemilik ilmu, istanamu adalah istana kaisar, rumahmu adalah rumah. Jadi dosa-dosamu intinya seperti penjelasan gila, dosa-dosamu adalah dosa jahiliyah dan madhab-madhabmu adalah madhab syaitan. Jadi ilmu gila mun bagi dunia, urusan dunia pada nabi kelakuan orang jahiliyah, dan madhab-madhabmu adalah madhab syaitan. Dan dikatakan kepada orang arif, apakah kamu melihat bahwa orang yang mana maksiat itu menjadi penyejuk mata? Maka ia berkata, saya tidak ragu bahwasanya orang yang mana dunia di sisinya lebih diutamakan daripada akhirat adalah orang itu tidak mengenal Allah Ta'ala. Jadi lebih ditekankan lagi intinya, bila ulama yang lebih mengutamakan dunia di sisinya lebih utama daripada akhirat adalah orang itu tidak mengenal Allah Ta'ala. Padahal lo kenal Allah Ta'ala. Inilah selain itu sungguh banyak, dan janganlah kamu menduga bahwa meninggalkan harta benda itu cukup untuk menyusulkan diri kepada ulama akhirat, karena pangkat itu lebih membahayakan daripada akhirat. Oleh karena itu Bishr berkata, bercerita kepada kami salah satu pintu dari pintu-pintu dunia. Apabila kamu mendengar seorang laki-laki berkata, berceritalah kepada kami, maka ia hanyalah berkata, lapangkanlah bagiku. Bishr bin Al-Khads memendam belasan kitab-kitab antara gerabah tempat menyimpan air dan kotak bambu tempat kurma, dan ia berkata, saya senang untuk berbicara, seandainya hilang daripadaku keinginan untuk berbicara maka saya berbicara. Ia dan orang lain berkata, apabila kamu ingin berbicara maka diamlah, apabila kamu tidak ingin maka berbicaralah.
Inilah karena kelezatan dengan pangkat pemberitahuan dan derajat memberi petunjuk itu sebesar-besar kelezatan seluruh kenikmatan dunia. Barang siapa yang memperkenankan syahwatnya padanya, maka ia termasuk dalam putra-putra dunia. Oleh karena itu Ats-Tsauri berkata, fitnah perkataan itu lebih berat daripada fitnah keluarga, harta dan anak. Bagaimanakah kamu tidak takut fitnah? Padahal telah dikatakan kepada penghulu para rasul, walau la ang sabbatnaka laqad qidta tarkuna ilaihim syai'an qalila. Surah yang artinya seandainya kami tidak meneguhkan kamu, sungguh kamu hampir condong kepada mereka. Surah Al-Isra ayat 74. Selanjutnya Sal rahimahullah berkata, ilmu seluruhnya itu adalah dunia. Akhiratnya ilmu adalah pengamalannya, sedangkan amal seluruhnya itu berterbangan lenyap kecuali amal yang ikhlas. Jadi ilmu aja pada dasarnya kabeh ilmunya seluruhnya itu adalah dunia, ya esensinya. Akhiratnya ilmu adalah pengamalannya. Jadi dari ilmu dia menuju akhirat ya amal lagi. Sedangkan amal seluruhnya itu berterbangan atau lenyap kecuali amal yang ikhlas. Jadi makile amal lagi mau ikhlas gila ya percuma, lenyap, lebet. Dan ia berkata seluruh manusia itu mati kecuali ulama. Sedangkan ulama itu orang-orang yang mabuk kecuali orang-orang yang beramal. Seluruh orang yang beramal itu tertipu kecuali orang yang ikhlas. Sedangkan orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sehingga ia mengetahui apa yang menjadi kesudahan baginya dengan amalnya. Dan Ashal rahimahullah berkata seluruh manusia itu mati kecuali ulama. Jadi pada dasarnya manusia kabeh mati kecuali ulama setetep podi. Sedangkan ulama itu orang-orang yang mabuk kecuali orang-orang yang beramal. Cuman dalam ulama gila, sedangkan ulama itu orang-orang yang mabuk kecuali orang-orang yang beramal. Jadi banyak ulama yang terbuai kecuali ya ulama sing ngamal lagi ilmu gila. Seluruh orang yang beramal itu tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Cuma pada penjelasan boleh orang yang bilang ngamal lagi banyak tertipu dengan amalannya kecuali orang yang ikhlas. Dan ada lagi penjelasan lagi, sedangkan orang yang ikhlas itu dalam ketakutan sehingga ia mengetahui apa yang menjadi kesudahan baginya dengan amalnya. Jadi dia selebih lebih dalam boleh orang ikhlas dalam ketakwaan, ya dalam ketakwaan gila ya takolo, keterima takolo apa jadi selalu bimbang orang ikhlas sehingga ia mengetahui apa yang menjadi kesudahan baginya dengan amalnya. Cuman akhirnya tahu dari oleh ikhlas gila jadi apa. Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah berkata, apabila seseorang menuntut hadis atau kawin atau bepergian menuntut penghidupan, maka ia telah condong kepada dunia. Ia maksudkan dengan menuntut hadis adalah menuntut sanad-sanad yang tinggi atau menuntut hadis yang tidak dibutuhkan dalam menuntut akhirat. Isa alaihissalam berkata, bagaimanakah termasuk ahli akhirat orang yang perjalanan ke akhiratnya dengan menghadap ke jalan dunianya? Dan bagaimanakah termasuk ahli ilmu orang yang mencari perkataan untuk diberitakan bukan untuk diamalkannya? Abu Sulaiman rahimahullah berkata, apabila seseorang menuntut hadis atau kawin atau bepergian untuk menuntut penghidupan, maka ia telah condong kepada dunia. Yang dimaksud dengan menuntut hadis adalah menuntut sanad-sanad yang tinggi atau menuntut hadis yang tidak dibutuhkan dalam menuntut akhirat. Jadi bila orang yang mencari alasan apa sebagai ada tujuan dari akhirat dan apa boleh alasannya harus yang strategi sejelas. Pada dasarnya orang ini kayak gawe alasan bahwasanya orang yang gila dia lebih condong ke urusan dunia. Benih mengutamakan akhirat karena setelah udah akhirat dia kudu beralasan sekuat gawe aku. Kudu penjelasan yang teknik. Mari abang percaya